membeli banyak makanan untuk sang bapak. Ia sudah sempat menghubungi pria parubaya itu tadi. Dan syukurnya, Pak Gideon ada di rumah. Kamu beli apa saja, nak? Tanya Pak Gideon melihat ke arah tangan sang putri. Sate ayam dan lontong, soto, bihun goreng, siomay, es cendol, peyek udang. Semua yang Bapak suka. Gista menyerahkan satu kantong plastik pada sang bapak. Ayo kita makan bersama. Pak Gideon menuntun sang putri ke arah meja makan. Ia kemudian mengambil alat makan. Sementara Gista mulai membuka bungkus makanan itu. Apa kamu sudah gajian, nak? Tanya Pak Gideon saat mereka sudah mulai menikmati makanannya. Gista yang hendak menusuk lontong dengan tusukan sate pun menatap sang bapak. Ia mengangguk pelan. Tidak mungkin berkata jujur, mengatakan dirinya mendapat uang jajan puluhan juta dari sang atasan. Nak, Bapak mau izin kerja di pertambangan sama kamu. Ucap Pak Gideon saat makanan mereka mulai habis. Sate Gista tinggal satu tusuk di atas piring. Dan selera makanan gadis itu langsung menguap begitu saja, setelah mendengar ucapan sang bapak. Kalau aku tidak mengizinkan, Bapak mau apa? Tanya Gista kemudian. Pak Gideon menghela nafas pelan. Nak, Bapak ingin membantu kamu membayar hutang. Jadi, biarkan Bapak ikut bekerja. Gista meraih gelas, kemudian menuangkan air minum dari dalam teko. Ia perlu membasahi tenggorokannya yang tiba-tiba kering. Kalau Bapak ingin bekerja, di sini saja. Tidak perlu hingga ke pertambangan. Gista dapat membayangkan bagaimana beratnya pekerjaan itu. Tapi Bapak ingin membantu kamu, nak. Walau tidak bisa ikut melunasi, setidaknya Bapak bisa memberikan kamu uang jajan. Ucap pria berusia 47 tahun itu dengan sendu. Ia telah gagal menjadi seorang suami. Dan kini, kembali gagal menjadi seorang ayah untuk Gista. Pak. Gista meraih tangan sang bapak yang ada di atas meja. Kalau Bapak mau bekerja, kenapa Bapak tidak mencoba daftar ojek online saja? Pekerjaannya mudah. Bapak tidak perlu terikat waktu. Bisa dikerjakan kapan saja. Tidak bertemu dengan atasan. Gadis itu memberi saran. Pak Gideon nampak berpikir. Tapi penghasilannya. Bapak tidak perlu memikirkan penghasilannya. Cukup untuk makan Bapak saja, tidak apa-apa. Jangan pikirkan aku. Bapak percaya sama aku. Atasan aku orang baik. Dia tidak menuntut aku harus membayar dengan cepat. Dia juga masih memberi izin aku kerja di kafe miliknya. Jadi, aku masih ada uang jajan. Gista berbicara tanpa ragu. Agar sang bapak percaya padanya dan mau menurut. Gadis itu tidak mau melepaskan sang bapak ke tempat pertambangan. Ya kalau Bapak bekerja dengan perusahaan legal. Bagaimana jika ilegal? Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pasti tidak ada jaminan kerjanya. Gista tidak mau kehilangan pria parubaya itu. Coba pinjam ponsel Bapak. Biar aku bantu unduh aplikasi ojek online-nya. Tangan Gista menengadah di hadapan sang bapak. Pak Gideon menghela nafas, kemudian menurut apa yang diucapkan oleh putri semata wayangnya. Setelah membantu Bapak mempelajari tentang cara menggunakan aplikasi ojek online, Gista membantu membersihkan rumah kontrakan itu. Setelah semua beres, ia memutuskan untuk kembali ke apartemen Dirga. Sebentar lagi waktu Gista bekerja ke kafe. Ia harus mengganti pakaian santainya dengan yang lebih formal. Sepertinya hari ini Dirga memang tidak pergi kemanapun. Mobil pria itu masih setia terparkir pada tempatnya. Gista bergegas melangkah menuju lift. Ia hanya memiliki sisa waktu 1 jam untuk pergi ke kafe. Gadis itu harus memanfaatkan dengan baik agar tidak terlambat. Tangan Gista terulur untuk memencet tombol lift. Namun, pintu yang terbuat dari bahan baja itu terbuka dengan sendirinya. Pak Dirga. Gumam Gista nyaris tak terdengar ketika melihat orang yang berada di dalam kotak besi itu. Tiba-tiba jantung Gista berdegup kencang. Dirga berdiri di dalam sana bersama seorang wanita dewasa yang sedang bergelayut pada lengan kiri pria itu. Tatapan mereka beradu sejenak. Namun, dengan cepat Gista mengalihkan pandangan ketika wanita yang bersama Dirga itu menatap ke arahnya.
Dirga, ayo. Ucap wanita itu dengan nada manja. Sembari menarik pelan lengan Dirga. Gista ingat siapa wanita itu. Bukan mantan istri Dirga, tetapi wanita yang datang ke kafe bersama pria itu tempo hari. Pria itu hanya berdeham pelan. Kemudian keluar dari dalam lift itu. Apa kita pernah bertemu? Tanya wanita yang bersama Dirga kepada Gista, saat gadis itu hendak masuk ke dalam lift. Gista tidak menjawab. Ia melirik Dirga sejenak. Namun pria itu hanya diam tidak menanggapi apapun. Ingat Gista. Di luar apartemen, hubungan kita hanya sebatas atasan dan bawahan. Gadis itu memperingati dirinya sendiri. Kita pernah bertemu di kafe milik Pak Dirga, Nyonya. Ucap Gista dengan jujur dan penuh hormat. Wanita dewasa itu menganggukkan kepalanya. Ah ya, aku ingat. Kamu yang membawakan kopi. Itu artinya kamu mengenal pria ini. Tunjuknya pada Dirga. Gista mengangguk pelan. Beliau atasan saya. Mendengar jawaban Gista, Dirga pun mencebikkan bibirnya. Sudah, Di. Aku tidak mau kita terlambat. Ucap pria itu, kemudian melangkah pergi. Dirga. Tunggu. Wanita itu kembali menggelayuti lengan Dirga. Dan Gista hanya menatap sembari menghela nafas pelan. Dirga, hebat sekali karyawan kamu bisa tinggal di tempat semewah ini. Apa jangan-jangan? Jaga bicara kamu, Di. Atau aku tidak mau menuruti keinginanmu lagi. Dasar pria menyebalkan. Bisanya cuma mengancam. Samar-samar Gista dapat mendengar pembicaraan Dirga dan wanita dewasa itu. Ia pun melangkah masuk ke dalam lift dengan perasaan yang tidak menentu. Apa yang aku pikirkan? Bukannya aku hanya simpanan. Monolog Gista setelah berada di dalam lift. Ia teringat kembali sikap Dirga yang semalam begitu marah ketika melihat dirinya dekat dengan Bobby. Lalu, kenapa pria itu tidak ingat, jika dirinya juga sudah memiliki kekasih? Bukankah hubungan mereka hanya sebatas saat berada di dalam apartemen saja, kan? Di luar itu, seharusnya Gista juga boleh menjalin hubungan dengan pria lain. Ya, meskipun Gista juga tidak mau menjalin hubungan dengan pria lain karena dirinya sudah tidak perawan lagi. Ia juga tidak yakin, setelah terbebas dari Dirga apakah ada pria lain yang mau menerima dirinya. Tetapi, setidaknya ia boleh, kan hanya sekedar berteman. Atau mengobrol. Kenapa Dirga harus semarah itu? Gista menggeleng pelan. Berusaha agar tidak berpikir ataupun berharap lebih. Fokus pada diri sendiri saja, ta. Semoga waktu cepat berlalu. Agar kamu bisa cepat membayar hutang pada Pak Dirga. Monolog gadis itu sembari menatap pantulan samar dirinya pada pintu lift. Gista mengerutkan dahi ketika Bobby berhenti di hadapannya, saat gadis itu sedang menunggu ojek online. Dengan Nona Anggista Anggraini. Tanya pria itu, dan membuat dahi Gista semakin berkerut. Ini helmnya. Bobby menyerahkan sebuah helm untuk gadis itu. Kamu ojek online yang aku pesan. Tanya Gista sembari menerima alat pelindung kepala itu. Bobby menganggukkan kepalanya. Cepat naik. Aku masih ada orderan yang lain. Gista mendengus pelan. Bisa-bisanya ia tidak melihat dengan teliti wajah tukang ojek online di aplikasi. Jika tahu itu Bobby, mungkin gadis itu akan membatalkannya. Bukannya kamu bekerja dengan Pak Richard? Tanya Gista saat motor yang mereka tumpangi mulai melaju. Libur sementara. Selain karena mereka sedang bulan madu, Renata juga sudah tahu tentang siapa aku. Jadi, entahlah. Apa kedepannya Pak Richard masih akan mempekerjakan aku lagi atau tidak? Ucap Bobby sembari fokus pada jalanan. Di balik punggung pemuda itu, Gista mengangguk pelan. Kamu sudah lama narik ojek online? Tanya Gista kemudian. Sepertinya, Bobby pemuda baik. Tidak ada salahnya jika sekedar bertukar cerita. Siapa tahu juga, Gista mendapat informasi tentang ojek online untuk ia beritahukan pada sang bapak. Baru minggu ini. Semenjak Renata kembali. Aku tidak memiliki pekerjaan. Jadi, iseng-iseng daftar ojek online. Ucap Bobby. Meski suara pemuda itu berlomba dengan bisingnya suara lalu lalang kendaraan, namun Gista masih bisa mendengarnya. Kenapa tidak bekerja di kantoran saja?
Tanya gadis itu. Dan Bobby menghentikan laju motornya karena terkena lampu merah. Aku tidak bisa bekerja terikat waktu, Gis. Ibuku sedang sakit keras, dan koma di rumah sakit. Sewaktu-waktu dokter memanggil, dan aku berada di sana. Karena itu, aku memilih bekerja bebas seperti ini. Pemuda itu menghela nafas kasar di akhir kalimatnya. Mendengar cerita Bobby membuat Gista merasa iba. Pemuda itu sepertinya sangat menyayangi ibunya. Gista merasa mereka memiliki nasib yang sama, meski dalam cerita yang berbeda. Semoga ibu kamu cepat sembuh, Bob. Ucap Gista dengan tulus. Terima kasih, Gis. Balas Bobby. Aku merasa aneh dipanggil Gis. Kamu panggil Tas saja. Seperti teman-teman aku yang lain. Ucap Gista kemudian. Bobby mencebikkan bibirnya, kemudian kembali melaju. Apa itu artinya sekarang kita berteman? Tanya pemuda itu. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jawab Gista asal. Tak lama kemudian motor yang mereka tumpangi pun tiba di depan kafe tempat Gista bekerja. Terima kasih, Bob. Ucap Gista sembari mengembalikan helm yang ia pakai pada Bobby. Nanti malam atau besok kalau butuh tumpangan, hubungi aku lagi, ya. Ucap pemuda itu. Dapat harga spesial. Canda Gista. Nanti aku beri potongan 10%. Balas Bobby. Gista mencebikkan bibirnya. Aku serius, Ta. Mungkin karena aku baru gabung. Jadi jarang sekali dapat orderan. Imbuh Bobby lagi. Ya sudah. Nanti malam kamu nongkrong saja di dekat sini. Siapa tahu dapat banyak orderan. Bobby pun menganggukkan kepalanya. Gista kemudian menyudahi obrolan mereka. Berbalik badan, untuk masuk ke dalam kafe. Pak Dirga. Gumam gadis itu saat sang atasan berdiri di depan pintu kafe, menatap ke arahnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Namun Gista berusaha untuk tidak peduli. Bukannya, di luar apartemen hubungan mereka hanya sebatas atasan dan bawahan. Gadis itu menarik nafas dalam, kemudian menghembuskan dengan panjang. Ia pun melangkah ke arah pintu kafe. Selamat sore, Pak. Sapa Gista dengan sopan. Namun pria itu tidak membalas, hanya menatap Gista dengan lekat. Dirga. Ayo, aku sudah selesai. Tiba-tiba wanita yang bersama Dirga di dalam lift apartemen tadi, muncul lagi dari dalam kafe. Hai. Kita bertemu lagi. Ucap wanita itu ketika menyadari keberadaan Gista. Selamat sore, Bu. Sapa Gista kemudian. Wanita dewasa itu membulatkan matanya. Jangan panggil aku ibu. Aku masih lajang, dan baru berusia 32 tahun. Sudah, Diana. Kita pergi sekarang. Dirga bersuara, kemudian berlalu begitu saja. Ingat kalau bertemu lagi, jangan panggil ibu. Oke. Wanita bernama Diana itu pun menyusul langkah Dirga. Dirga, tunggu. Kamu memang tidak sabaran. Gista menghela nafas pelan. Ia kemudian melanjutkan langkahnya. Jadi kekasih Pak Dirga bernama Diana. Serasi sekali. Tetapi, sepertinya aku tidak asing dengan wajah wanita itu. Sepertinya dia sering lewat di media sosial. Apa mungkin dia seorang artis? Gadis itu mengedikan bahunya. Selamat malam, Mas Dirga. Sapa salah satu asisten rumah tangga di kediaman orang tua pria itu. Malam, Bi. Di mana Papa dan Mama? Tanya Dirga dengan sopan. Seperti minggu-minggu sebelumnya, kedua orang tua Dirga akan pulang ke rumah setelah 5 hari berada di Penang, Malaysia. Maka Dirga juga akan pulang untuk berkumpul bersama Papa dan Mamanya. Tuan dan Nyonya ada di ruang keluarga, Mas. Sedang menunggu kedatangan Mas Dirga. Ucap wanita paruh baya itu. Dirga mengangguk paham. Ia kemudian pergi ke ruang keluarga untuk menemui Papa dan Mamanya. Pa, Ma. Ucap pria berusia 35 tahun itu, dan membuat kedua orang tuanya menoleh. Sayang. Mama Dirga, Nyonya Sophia merentangkan kedua tangannya. Dirga pun mendekat ke arah wanita yang tengah duduk di atas kursi roda itu. Bagaimana kabar Mama? Tanya Dirga sembari membungkuk untuk memeluk sang mama. Mama akan cepat sehat, jika sudah menimang cucu dari kamu. Ucap Mama Sophia. Dirga berdecak pelan.
tak memperdulikan ucapan sang mama, karena sudah merasa bosan mendengarnya. Ia kemudian beralih pada Papa Jordan. Bagaimana kabar di kantor? Tanya Papa Jordan. Pria parubaya itu lebih tertarik membahas urusan perusahaan, dibandingkan dengan masalah asmara sang putra. Seperti biasa, Pak. Aku selalu mendapat limpahan pekerjaan dari Kak Rich. Apalagi, besok dia mau berangkat bulan madu. Dirga mengedikan bahu di akhir kalimatnya. Ia kemudian duduk di samping sang papa. Makanya, kamu juga segera menikah lagi. Biar bisa bebas seperti Richard. Mama Sophia menjawab ucapan sang putra. Semenjak Dirga bercerai, wanita parubaya itu selalu menyuruh sang putra untuk cepat-cepat membina rumah tangga kembali. Atau, setidaknya memiliki kekasih baru. Bukannya tidak takut akan kegagalan lagi, Mama Sophia hanya ingin melihat Dirga kembali ceria. Dan menikmati hidupnya. Jika aku juga menikah, siapa yang akan mengurus kantor, Ma? Biarkan dulu kakak yang menikmati hidupnya. Aku sudah pernah. Tidak tertarik untuk mengulang dalam waktu dekat ini. Ucap Dirga kemudian. Mau sampai kapan, Ga? Apa kamu tidak kasihan melihat kondisi Mama? Wanita parubaya itu berucap sendu. Ma, tolong jangan berpikir yang aneh-aneh. Mama akan tetap sehat dan berumur panjang. Tukas Dirga. Ya kalau setiap hari duduk di kursi roda, dan memikirkan penyakit ini, siapa yang bisa berumur panjang, Dirga? Kalau ada cucu yang menemani, setidaknya Mama bisa sedikit melupakan sakit Mama, kan? Dirga menghela nafas kasar. Selalu saja seperti ini. Sang Mama akan menjadikan penyakitnya alasan untuk mendesak agar Dirga cepat menikah lagi. Oh ya, Papa dengar Diana sudah pulang dari London. Apa kalian sudah sempat bertemu? Papa Jordan menyela. Mengalihkan pembicaraan istri dan juga anaknya. Diana sudah kembali. Kenapa dia tidak memberitahu Mama? Tanya Mama Sophia kemudian. Ya, aku sudah bertemu dengannya.